Di-unmute, Kak. Ya, ntar deh. Itu dulu, yang kedua dulu. Ini Oke, kita oke. ya tadi Baik, karena silakan Ibu ya, Eti. Baik, ya, ya, saya baca Imamat 7 ya. ayat 1. Korban penebus salah. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Dua, di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Tiga, segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut. Empat, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Lima, haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Amin. Saya lanjut ya, Dek. Oke. Selanjutnya ayat 6. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa. Demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. 8. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan diolah panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Ayat terakhir 10, tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun, semuanya dapat bagian. Amin. Amin. Dilanjut dengan ayat 11. Korban keselamatan, ayat 11, inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Ayat 12, jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Ayat 13, ia harus mempersembahkannya persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Ayat 14, dan daripadanya yakni dari setiap bagian persembahan itu haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Ayat 15, dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Amin. Amin. Ayat 16. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya. Yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. 17. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. 18. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik. Dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. 19. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu. 20. Tetapi seorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan
sedang ia dalam keadaan najis. Haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Amin. Ayat 21. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap, yang najis selalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Larangan memakan lemak dan darah. Ayat 22, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan. Tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ayat 26. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. 27. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Bagian iman daripada segala korban keselamatan. 28. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. 29. Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatan itu sebagai persembahannya. 30. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Amin. 31. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. 32. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. 33. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanannya itu sebagai bagiannya. 34. Karena dada persembahan, unjukan, dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel, dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya, itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. 35. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. 36. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. 37. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan, dan korban keselamatan. 38. Yang diperintahkan Tuhan pada Musa di atas Gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang Gunung Sinai. Pasal 8, pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, 2. Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa. 2. Domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Amin. 3. Kak Neti. Lalu suruhlah. Ibu Eti dulu ya di balik. Oke, silakan. 3. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. 4. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. 5. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. 7. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod,
diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Amin. Ya, lanjut ayat 8. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya lah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya lah patam emas, yaitu jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya lah semuanya itu. Dipercikkannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Ayat 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Ayat 13. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya dastar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Amin. Ayat 14, disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Ayat 15, lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Ayat 16, diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa memakarnya di atas mezbah. Ayat 17, tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 18, kemudian disuruhnyalah membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Ayat 19, domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Amin. Amin. 20. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. 21. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Harun. 22. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentasbihan, lalu Harun dan anak-anaknya melekatkan tangannya ke atas kepala domba jantan. 22. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. 24. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Amin.
ayat 25. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beraging, yang ada di hadapan Tuhan. Diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. 28. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. 29. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Ayat 30. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditabiskannya lah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. 31. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masakkanlah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentahbisan seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. 32. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. 33. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentahbisan, karena perayaan pentahbisan akan berlangsung 7 hari lamanya. 4. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. 35. Di depan pintu kemah pertemuan harus Oh iya, 35. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan yang dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. 36. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Imamat 9 ayat 1. Para imam menerima jabatannya. Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. 2. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya yang tidak bercela, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Ayat 3. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu, dan seekor domba, masing-masing berumur setahun, dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Amin. Ayat 4. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Ayat 5. Kemudian dibawa mereka lah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan. Lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah
olah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah perdamaian bagimu. Adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Terima kasih. Amin. Ibu Sinta, Ibu Santi ikut baca di Imamat 9, 5 ayat ya Bu. Baik Bu. Imamat 9 yang sekarang ayat 9 juga ya? Iya, Imamat 9 ayat 9. 5 ayat ya. Iya, baik. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Ayat 14. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. 15. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. 16. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. 17. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah, di samping korban bakaran pada waktu pagi. 18. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Amin. 19. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati. 20. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. 21. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. 22. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. 23. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Amin. Satu ayat lagi Bu Eti, tanggung. Iya, tanggung Bu, Baik. biar ke Lukas. 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Amin. Amin. Makasih Bu Esti. Lukas 4, pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa
Dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ayat kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Amin. Amin. Ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ayat 10, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Amin. Amin. 11. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 12. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 12. 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yesus kembali ke Galilea. Ayat 14. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ayat 15. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Amin. Ayat 16, Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Amin. Ayat 21. Lalu ia memulai mengajar, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. 22. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? 23. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. 25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Amin. 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. 28. Mendengar itu sangat marahlah semua orang
yang di rumah ibadat itu. 29. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. 30. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Amin. Yesus dalam rumah ibadah ke Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan dan dia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghampas orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." 37. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. 38. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. 39. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Bu Dede ikut baca, Bu Dede, di Lukas 4 ayat 42, 5 ayat. Di unmute. Iya, Bu. Iya, boleh. Lukas berapa? 4. Lukas 4. Lukas 4 ayat 42. 42. Berapa ayat, Bu? 5. Oke. Yesus mengajar di kota-kota lain. 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. 44. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Lukas 5. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat 1. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia dan hendak mendengarkan firman Allah. 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Amin. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan.
sehingga jalan mereka mulai koyak. 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Amin. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Amin. Ayat 13, firman Tuhan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dan semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Amin. Di-unmute, Bu. Bu Linda, mulutnya udah komat kamit. Suaranya nggak kedengeran. Ini tadi ada ini biasa sembahyang di masjid. Oke, maaf Ibu Joli, aku lanjut ya dari ayat 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat 19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ayat 21, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat 22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Amin. Amin. 23. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. 25 ya. Ya. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan
pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. 26. Semua orang yang takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Lewi pungut cukai mengikuti Yesus. Ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Amin. Ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut memakan bersama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ayat 32, Aku datang. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. 34, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? 35, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. 36, ia mengatakan juga perumpamaan kepada mereka. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakan dari yang baru itu. 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Amin. 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. 39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Amin. Lukas 6. Oh, udah ya? Selesai ya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, baik Ibu-ibu, kita sudah selesai membaca ya 5 pasal Perjanjian Lama dan Baru. Sekarang kita akan bersaat teduh sejenak, kita bertanya kepada Roh Kudus, rema apa yang dapat kita tangkap dari pembacaan kita dan siap kita sharingkan satu sama lain. Saya akan memutarkan musik saat teduh ya.
Baik ibu-ibu, kita sudah selesai bersateduh. Bagi ibu-ibu yang punya rema, monggo ya. Jadi di Imamat 7 itu ya, ternyata itu tentang peraturan persembahan ya, lanjutan yang sudah kita baca sebelumnya ya, peraturan persembahan lanjutan. Di Imamat 7 ini dia detail menjelaskan bagian-bagian korban yang menjadi milik imam dan juga termasuk bagian umat. Lalu di Imamat 8 itu bagaimana pentabisan Harun dan anak-anaknya ya. Di Imamat ini saya melihat bagaimana kekudusan itu memang sangat dituntut oleh Tuhan ya, sehingga berbagai macam peraturan persembahan terhadap ini kan kesalahan apa tadi ya, sebentar kan, jadi ada kesalahan imam, nah ini ya, penghapus dosa, penebus salah, korban keselamatan dan DLL ya, seperti itu. Jadi memang luar biasa, Tuhan itu sangat menjaga, menuntut kekudusan umatnya. Nah, rema saya pribadi itu ada di Lukas 4 ya ibu-ibu ya, di Lukas 4 ayat 13 ya. Saya bacakan ya rema saya. Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, nah, dan menunggu waktu yang baik. Nah, mata saya itu tertuju pada kata-kata menunggu waktu yang baik, gitu ya. Nah, di sini kita lihat iblis itu mundur. Nah, itu sama ya. Makanya saya ingat ada satu firman Tuhan yang lain yang berkata di Matius 26 ya, tadi saya cari, berjaga-jagalah dan berdoalah gitu. Nah, mungkin saat ini kita kuat, manusia roh kita ya, kita diliputi roh Tuhan ya, dalam kuasa roh Tuhan. Kembalilah Yesus itu kan, makanya Tuhan ini luar biasa, dia bisa mengalahkan iblis karena memang roh Tuhan itu diam di dalam Yesus. Nah, kita pun ada saat di mana saya merasa bahwa wow, saya kepenuhan roh ini, sehingga kalau apa-apa itu bisa kuat gitu ya. Tetapi jangan salah, pada saat pencobaan-pencobaan, mungkin saat ini ketika saya dicobai, wah saya nggak mempan gitu kan, saya nggak mempan gitu. Tapi si iblis itu kan nyoba-nyoba terus, loh kok nggak mempan. Tetapi ada kala ternyata ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang terbaik. Artinya si iblis itu terus dan setiap saat itu mencari celah di mana saya dan kita semua ketika merasa sudah lelah, capek, kecewa, disitulah dia kembali menawarkan apa yang dia uraikan di sini ya, di pasal 4 ini, seperti dia tawarkan kepada Yesus, seperti itu jugalah apa yang menjadi kebutuhan kita ditawarkan oleh si iblis. Asal apa? Asal kita menyembah dia, asal kita mengikuti maunya dia. Jadi di Matius 26 itu ada kata-kata berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, di sini sebenarnya saya melihat bahwa related dengan ini, dengan ayat 13, ia menunggu waktu yang baik dengan berjaga-jagalah dan berdoalah, itu adalah ini ya. Jadi di sini kita harus waspada dan berjaga-jaga terhadap godaan dan kelemahan kita. Nah, bagaimana caranya saya untuk berwaspada terhadap godaan dan menyadari punya kelemahan diri ini? Yaitu dengan cara terus melakukan komunikasi, berdoa dengan Tuhan ya, agar kita itu terus mendapatkan kekuatan supaya tidak jatuh di dalam pencobaan yang sewaktu-waktu si iblis ini akan datang menunggu waktu yang baik kapan saya bisa dijatuhi oleh si iblis ini. Nah, ini rema saya ibu-ibu ya. Jadi iblis itu mundur dan dia menunggu waktu yang baik. Jadi kita itu bisa menang saat-saat tertentu, tetapi saat kita lelah, disitulah dia akan datang lagi dan kembali lagi mencobai terus. Jadi melekat kepada Tuhan itu sangat penting untuk saya dan juga untuk kita semua, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu rema saya. Silakan ibu-ibu yang lain, mungkin ada menyambung. Monggo. Bu Linda, Kak Neti, Bu Pita, Bu Kartika, Bu Ida, Bu Sinta. Coba bagi ya. Yo, silakan Kak semuanya. Neti. Selamat tahun baru
Selamat tahun baru. Yuk, selamat tahun baru ya. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Oke. Amin. Nah, saya tadi baca di ayat ini Imamat 7 ya. Imamat 6, 7 ini tentang korban bakaran, korban penebus dosa, korban keselamatan ya. Jadi pada waktu dulu memang karena Tuhan ini kan Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Agung. Jadi setiap korban bakaran itu semua harus dibakar ya. Artinya tadi saya baca gini, harus dibakar artinya selesai. Selesai itu adalah tidak ada lagi dosa ataupun yang mengikat. Karena penghapus dosa kan itu dibakar semuanya. Itu sebabnya di ayat Imamat 6 ayat 19, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari yang diurapi, dan 1/10 epat tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Ini dalam banget loh. Jadi waktu Tuhan berfirman kepada Musa untuk persembahan Harun dan anak-anaknya, karena kan mereka ini mau dikhususkan untuk sebagai pekerja di bait suci. Nah, salah satu yang saya dapatkan tadi, betapa pentingnya pengurapan itu. Nah, pengurapan itu adalah satu yang dikhususkan, diurapi untuk dipakai supaya destiny Tuhan terjadi. Nah, di balik itu semuanya saya dapat begini. Kalau kita udah diurapi, artinya harus tetap jaga kekudusan ya. Karena Harun itu juga Musa itu membakar habis tuntas, dibakar. Berarti tidak ada lagi sifatnya untuk dosa yang mengikuti. Nah, dan kita yang udah dalam pengurapan, saya kemarin mengingatkan satu teman saya bilang begini, kita ini udah diurapi beberapa kali. Artinya apa? Saya bilang, kita harus berjaga-jaga tentang hati. Hati dan pikiran ini harus disunat, bukan satu kali. Setiap saat. Supaya apa? Dosa itu tidak mengikuti. Itu sebabnya kalau zaman dulu ini adalah peraturannya yang sangat ketat banget. Ini harus dipersembahkan, ini kudus, ini potong. Tapi ini tadi karena yang diurapi itu untuk dikhususkan untuk melakukan amanat yang agung, kita juga, saya bilang sama teman saya, kita yang diurapi itu, ayo jaga hati ya, jaga mulut, jaga pikiran, karena mulut ini timbulnya dari hati dan pikiran. Ini jaraknya tuh nggak jauh. Saya bilang, ini jaraknya nggak jauh, ini terkonek banget. Nah, semua itu keputusan itu ada pada waktu kamu memilih. Jadi, oke, saya bilang, semua kita ini orang bisnis. Ini kita dalam bisnis loh. Saya nggak perlu kasih tahu karena saya bilang, kita ini orang bisnis, saya itu orang pedagang, saya bilang begitu sama dia. Tapi kita juga harus tahu tentang siapa kita, supaya kita bisnis ini pun bawa terang, bawa dampak di lingkungan ini. Saya melihat lingkungan kita ini orang Chinese, orang-orang plastik, orang Buddha. Dan kita yang bertiga ini, mereka tahu kita ini orang Kristen. Saya bilang begitu sama dia. Halo, saya bilang begitu. Saya bilang begitu, boleh. Ya, boleh kamu membuat keputusan. Tapi kalau keputusan itu membuat kami tidak tidak berkenan, ya kami angkat kaki, kami bikin titik sendiri, saya bilang begitu. Nah, terus dia cari pembelaan. Dengar ya, saya bilang gitu, kita ini orang yang udah diurapi. Jangan cari pembelaan untuk dibenarkan. Saya bilang, tapi kita harus koreksi. Makanya ada lagu saya bilang gini, selagi aku masih hidup Tuhan, aku persembahkan. Kalau aku sudah tua, aku tahu, kan ada itu lagu, selagi aku masih hidup, pakai aku Tuhan. Ya, selagi aku masih muda, pakai aku Tuhan. Nah, itu saya katakan sama dia, ya diam saja, tapi ya terserah, saya bilang ya, keputusan ada di kamu. Nah, ini dia,
Nah ini dia, kita ini udah dikhususkan, dikuduskan, diurapi untuk menjadi anak Tuhan. Karena kita ini imamat rajani. Ini dia. Makanya Tuhan itu, kita semua ini karena kasih anugerah Tuhan. Makanya Tuhan datang, dia lihat betapa manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Kita ini tubuh yang sudah berdosa. Dia serahkan hidupnya dan tubuhnya untuk menghapus segala pelanggaran. Nah, itu yang saya dapatkan tadi. Itu makanya ada tanda darah. Tuhan ada darah yang dipercik, ya kan? Nah, ini cukup apa ya? Cukup repot ya. Kalau zaman dulu repot banget gini. Tapi dengan satu pribadi Tuhan Yesus, dia sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus, yang begitu mahal. Yuk kita tetap jaga, saya juga tetap jaga kekudusan. Hati-hati untuk mulut berbicara. Lebih baik diam daripada banyak berbicara. Itu dia. Karena kita udah dibayar lunas. Artinya dibayar lunas ini. Tuhan katakan apa? Sudah selesai. Satu kali itu sudah selesai untuk selamanya sampai Tuhan menjemput kita. Jadi kita tetap jaga kekudusan lewat baca firman Tuhan. Ini saya memang sering bolong. Habis kadang dikejar-kejar juga enggak ke nih. Nah, lewat baca firman Tuhan, saya bilang sama tadi pagi dalam pelayanan ini, dalam kita membaca firman Tuhan, kita ngerti isi hati Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Oke, saya bilang punya pergumulan. Saya bilang, oke, memang kalau nggak ada pergumulan, kita ini nggak diproses. Saya bilang, kalau kita tidak diproses, kita jadi orang sombong. Kalau kita jadi orang sombong, kemana-mana itu membawa terkamili bagi banyak orang. Saya bilang, dalam rumah tangga, kemarin kasih. Bagian kamu, letakkan pergumulanmu suamimu. Saya bilang, saya berbicara seperti ini karena saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya bilang begitu. Jadi, nah inilah dia, ada korban sajian, korban keselamatan, korban kekudusan. Intinya tetap jaga kekudusan. Nah, di Lukas dalam perjanjian baru, di akhir tahun 2025, saya dengan anak saya, kami baca firman Tuhan, saya mendapatkan ini. Tuhan kasih anggur yang baru pada kantong yang baru. Wow, iya. Anggur yang baru pada kantong yang baru. Terus apa lagi Tuhan? Kalau anggur yang baru kau taruh pada kantong yang lama, itu sobek. Itu sebabnya Tuhan katakan, hatimu terus aku perbaharui. Hatimu terus aku perbaharui, kata Tuhan. Jadi seperti orang yang mau membajak tanah itu ya, kalau ya gembur, karena aku kakekku orang petani. Kalau gembur tanahnya, dia subur banget. Oh iya Tuhan ya. Kalau hati terus diperbaharui, artinya kita mau diproses untuk kemuliaan Tuhan. Karena anggur yang baru pada kantong yang baru. Oke? Itu aja sih yang dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, terima kasih Kaneti ya. Jadi memang kalau kita sudah diurapi, kita harus menjaga kekudusan kita ya. Kadang-kadang kita tuh suci hanya di tempat-tempat tertentu, pas sudah keluar, lupa jaga mulut. Ya, memang kita benar-benar diuji. Jadi yang kembali tadi berjaga-jagalah itu ya, itu memang harus berjaga-jaga setiap waktu. Karena memang si jahat itu siap-siap, si iblis itu siap-siap mencari celah. Apalagi tahu nih, ini orang baru diurapi nih. Dia mau cari celah gimana caranya supaya kita jatuh ya, sama-sama kita menjaga kekudusan hati ya, terutama ya hati kita. Dan terima kasih untuk Lukas, hati yang terus diperbaharui. Kalau hati yang terus diperbaharui artinya memang kita mau ya diproses gitu ya, dan bersedia diproses ya, dan menerima bahwa ini memang proses hidup. Karena apa? Tuhan itu mau membentuk kita. Baik, terima kasih Kaneti ya. Baik, ibu-ibu yang lain silakan. Ada sharing lagi kah? Boleh, monggo. Bu Linda, Bu Pita, Kasinta, atau mungkin Kartika, Bu Kartika, Bu Marina, Ida, Bu DP, atau mungkin Bu Pita mau coba? Saya coba. Oke. Ya, Di apa nih ya? Lukas 4 ya. Lukas 4 ayat, ini kacamatanya lagi pecah jadi ayat berapa nih? 4 ya, ayat 4. Ya. 4. Ayat 4.
sebelumnya ayat 3-nya. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat 4-nya, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Di sini saya merasakan dan saya percaya ibu-ibu di sini sudah amat mengerti ini ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, sharing aja. Bahwa memang kita hidup itu bukan hanya untuk jasmani kita saja. Misalnya kita pengen ya sebenarnya kita nggak ingkari bahwa pagi itu kita sarapan, makan susu, dan lain vitamin apa semua itu kan untuk kebutuhan jasmani kita. Tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu bahwa kita sebenarnya haus akan firman Tuhan. Itulah kita hidup dari situ. Karena untuk apa kita mengetahui firman itu? Dengan firmanlah kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah kita. Dengan firmanlah kita mengetahui rencana-rencana Tuhan terhadap kita. Kenapa kita haus setiap hari akan firman Tuhan? Firman Tuhan itu kenapa? Karena memang kita rindu. Apalagi ibu-ibu yang tiap malam ya, kalau bisa dikatakan tiap malam membaca firman ini. Kenapa? Karena haus, karena lapar akan firman itu. Jadi dengan firman itu kita dikenyangkan. Kita mengenal siapa Tuhan kita mengenal siapa Allah kita, dan kita mengenal Roh Kudus kita. Jadi kemanapun kita melangkah, kita tidak akan pernah lapar, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kenapa? Firman itu nutrisi rohani kita, dan kita sangat amat membutuhkan firman itu. Dengan firman inilah kita melangkah kemanapun, kita tidak perlu takut, dan kita semakin mengenal Tuhan kita. Yang utamanya, melalui firman inilah kita mengerti apa kehendak Tuhan terhadap kita. Kenapa? Hidup kita bukan karena kita berbuat baik atau kita melakukan yang baik. Karena menurut saya, ketika kita berbuat baik atau melakukan hal-hal itu memang sudah kewajiban kita. Tandanya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah membimbing kita hari-hari kita, dan yang telah memberi kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita berbuat baik bukan sesuatu yang luar biasa menurut saya, tetapi itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Kenapa kita tahu itu? Ya dari firman itu. Makanya dari firman itulah kita mengetahui apa kehendak Tuhan, apa ajaran Dia, apa yang Tuhan menginginkan dari kita, bahwa kita harus mengikuti kehendaknya. Karena bukan kita diselamatkan bukan karena kita naik ke surga, tapi tidak. Semua yang melakukan kehendakku. Saya kalau nggak salah itu di mana ya, lupa ya, yang mengatakan begini, bahwa kehendak Tuhan kita harus mencarinya biar kita tahu apa sih kehendak Tuhan kepada kita. Itulah dengan kita belajar firman-Nya kita mengetahui semua keinginan Tuhan terhadap kita. Kalau tidak kita rindu akan firman-Nya Tuhan, kita tidak akan mengerti kehendak Tuhan terhadap kita. Demikian Bu, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Pita ya, makanya setiap kita ada ibadah-ibadah dalam keluarga, selalu doanya terima kasih Tuhan untuk makanan rohanimu. Sekarang kami menikmati makanan jasmani ya. Jadi ada makanan untuk jasmani kita, ada juga makanan untuk rohani kita gitu ya. Ya, rohani kita tadi yang Ibu sudah jelaskan ya, firman Tuhan itu juga nutrisi, dan itu saling terkait ya, makanan jasmani dan makanan rohani ini. Kalau hanya jasmani aja, rohani tidak diperhatikan, itu ya kalau pengalaman saya ya. Nah, ketika saya belum mengalami Tuhan, itu kayak merasa sudah bahagia, tapi dengan pencapaian yang semu, pencapaian yang fisik ya. Tapi ada satu titik, di titik tertentu ada perasaan hampa, ada perasaan sesuatu yang saya tidak tahu apa, kosong. Baru saya menyadari manusia roh saya itu benar-benar tidak dihidupkan. Dia ada tapi padam. Nah, ketika manusia rohani itu dikasih makan dengan firman, pujian, penyembahan, ternyata itu luar biasa gitu ya. Jadi jangan pernah, jadi ya coba kita men-challenge diri sendiri.
ketika kita tidak bergaul sama Tuhan, apa yang terjadi dengan diri sendiri. Pasti ada sesuatu yang kurang gitu ya di dalam diri kita. Terima kasih Bu Pita. Apakah ada ibu-ibu lain? Bu Dede, sebagai penutup seperti biasa. Sorry, saya tadi masuknya telat. Iya, nggak apa-apa. Silakan Sebelum Bu Bu Dede. Dede saya dulu mau Oh bersaksi. iya, Oh boleh. iya, silakan Bu Eti. Monggo. Saya mau saksikan di Lukas pasal 5 ayat 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Nah, saat ini Tuhan tahu pikiran kita semua. Ayo, utarakan, ini waktunya Tuhan. Utarakan apa yang ada di dalam pikiran dalam hatimu. Ini kemarin saya sedang pagi-pagi sedang scroll itu Facebook. Saya baca-baca tentang firman Tuhan ya yang menguatkan gitu. Terus di bawahnya ada di tulisan berkata, apa yang sedang Anda pikirkan? Hah? Rasanya saya tuh tertembak gitu ya. Itu pertanyaan sangat tertuju sekali ke saya. Tuhan tahu. Aduh, saya langsung katakan, Tuhan tahu pikiran saya sedang banyak sekali yang saya gumulkan. Dan saat ini, hari ini, malam ini Tuhan langsung berkata lagi sama kita semua. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Ayo, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Nyatakan itu di dalam doa kita pada malam hari ini. Yes. Apa yang ada di dalam hatimu saat ini? Kayaknya banyak banget ya. Oh. Enggak, itu masih kecil, kata Tuhan kecil. Utarakan aja. Ini waktunya. Puji Tuhan ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Eti ya. Jadi tak pernah ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan ya. Amin. Betul. Di hadapan manusia kita bisa menyembunyikan gitu ya, bisa terlihat bahagia, happy, kayak nggak punya masalah gitu ya. Tetapi hanya Tuhan yang tahu apa yang kamu pikirkan dalam hatimu. Jadi jangan pernah segan-seganlah kita untuk ngadu sama Tuhan, terbuka karena dia memang bisa menyelami apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Terima kasih Bu Eti, Bu Dede, monggo. Nanti ditutup doa oleh Bu Neti ya, doa tutup. Silakan Bu Dede untuk penutup. Itu Bu Linda. Oh, Bu Linda mau sharing. Bu Linda mau sharing? Tadinya aku sama Ibu Eti tadi. Ini kebetulan kan tadi aku yang baca firman-Nya ya. Terus apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Tetapi aku bilang begini, kan ini Tuhan yang bertanya. Kadang-kadang juga aku bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah yang Tuhan mau dari aku? Gitu kan. Aku juga kadang-kadang aku begitu. Bagus ya, ada komunikasi dua arah, mau tanya kepada Tuhan. Ini Bu Linda freeze kayaknya. Silakan Bu Dede. Oke. Saya sih. Halo, Bu Dede. Oh, Bu Ida. Ya, oh iya, silakan Ida. Silakan Kak Ida. Biasa. Karena Bu Dede yang tutup, saya ada pertanyaan nih, Bu. Kebetulan ini mengenai tradisi atau tradisi yang masih dilakukan di kampung saya ini. Kan semalam Pak Joli sempat bahas itu di orang NTT. Nah, kebetulan di kampung saya itu juga masih kental dengan tradisi-tradisi yang seperti itu. Contohnya ini ya, kalau awal tahun orang mau mulai menanam nih, alat-alatnya itu harus dibersihkan dengan darah. Potong ayam, terus kayak parang atau linggis apapun itu harus disiram pakai darah ayam itu. Nah, yang saya tahu itu korban seperti itu kan itu nggak sembarang kan. Harus benar-benar sesuai dengan hukum Taurat yang sudah tertulis dalam kitab yang Imam Mat yang kita sudah baca ini. Tidak boleh sembarang, diletakkannya pun harus hati-hati. Nah, tapi yang saya lihat di sana yang sering dilakukan itu
pokoknya asal-asalan yang penting darahnya itu sudah keluar itu ya, sudah menurut mereka itu sudah benar. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang seperti itu sampai sekarang kalau kita sudah lihat bahwa Injil kelahiran Yesus Kristus itu kan sudah tergenapi. Hukum Taurat itu kan sudah tergenapi itu melalui kelahiran Yesus Kristus. Apakah mereka sudah mengakui bahwa Yesus Kristus itu sudah lahir dan sudah menanggung semua korban-korban yang sudah ada di hukum Taurat itu, dan itu cuman kalau menurut saya itu kan sejarah, bukan untuk dilupakan tapi diingat. Nah kan Yesus sudah lahir nih, berarti yang semua korban-korban itu kan ya sudahlah, sekarang kan sudah digenapi dengan kelahiran Yesus Kristus. Nah yang saya pikir mereka orang-orang seperti itu berarti belum mengakui kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat atau pengganti. Itu aja sih Bu pertanyaannya. Apakah Silakan mungkin punya? siapa yang bisa bantu menjawab, Kak Neti, Bu Linda. Artinya pertanyaannya, apakah mereka itu tidak mengetahui gitu ya Bu? Oh ya, apakah mereka sudah mengakui atau sudah tahu kalau Yesus Kristus itu sudah menggenapi perjanjian lama, nubuatan perjanjian lama? Yang saya tanyakan gini, apakah mereka waktu mencucinya pakai darah itu ada sesuatu yang mereka persembahkan? Enggak, cuman yang di tradisi itu setiap tahun kalau itu cuman darahnya aja yang diitukan ke alat-alat yang mau dipakai, itu aja. Darah ayam gitu. Oh, dicelupkan ke situ, gitu ya. Nah, ini aku coba sedikit ya, Roh Kudus pimpin aku. Makanya kan di kayu salib Tuhan katakan udah selesai. Iya kan? Itu kata udah selesai itu udah dibayar lunas. Iya, itu yang buat saya. Itu dibayar lunas. Itu sebabnya, makanya sekarang kan kita ini kan berdoa para pendoa syafaat supaya gereja-gereja lokal dan kesukuan itu benar-benar harus ada revival api Roh Kudus. Nah, itulah sekarang tugas kita semua. Karena ini kasihan banget, ini percepatan. Dan banyak gereja-gereja lokal dan kesukuan tidak mengerti ini di putaran terakhir. Masih aja bebek berjalan. Itu dia. Karena Tuhan bilang kan sudah selesai, sudah dibayar lunas. Tidak ada lagi materainya darah Yesus Kristus di kayu salib. Jadi makanya saya katakan, ya mereka tidak tahu kebenaran firman Tuhan kan. Ya memang mungkin dia katakan begini, loh di zaman dulu kan ada perjanjian baru. Betul, perjanjian baru itu makanya kan Tuhan itu maha pengasih, maha pemurah. Karena anugerahnya dia serahkan tubuhnya, ya kan, dia serahkan tubuhnya dan darahnya untuk menghapus dosa di kayu salib. Itu dia darahnya, makanya coba ya Pak Prapto, penaltinya darah Yesus. Pak Lili, penaltinya darah Yesus. Kita perjamuan kudus, penaltinya darah Yesus. Cukup, makanya tadi kan pengurapan, ada minyak urapan. Makanya cukup dengan minyak diurapi. Nah, ada minyak pengurapan kan. Itu dia. Makanya itu tadi kita berdoa. Memang kasihan banget lah, kasihan banget. Dan masih dibutakan pikiran hatinya ke masih yang lama. Padahal ini sudah percepatan loh. Saya itu kemarin dapat ilmu nih, sedikit loh. Ini saya bagi ya. Di dalam supaya kerajaan surga itu ada sama kita. Ada berapa kunci cuma. Hati ini terus dipulihkan. Udah, terus ini hidup kita bawa pujian penyembahan. Karena Tuhan itu kudus. Ketiga, disitulah aku dapat itu. Surga menyentuh kita. Itu ibu anak itu saya dapat. Oh, betul ya. Karena
kita memang sudah dikasih otoritas, sudah dibayar lunas. Bagian kita ini nih, hati ini pemberesan. Betul tadi di pikiran itu betul. Memang di pikiran ini berkecamuk, tapi kan kita sudah kita ini kan terus mencari hadirat Tuhan. Nah, nih segitiga gini, terus mencari hadirat Tuhan. Makanya kasihan, inilah tugas kita ibu-ibu. Kita sudah tahu, hati-hati, kita sudah tahu, lalu kita diam. Nah, itu juga tanggung jawab kita nantinya. Karena kita udah tahu kebenaran. Memang tidak enak, kita dicekam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena ini mata hati ini kan tadi ya, kita ini orang yang sudah berdosa. Dari awal kita ini orang udah berdosa. Tapi karena darahnya yang kudus, karena anugerah Tuhan kita disucikan, dibenarkan, dilayakkan, diampuni, dibayar lunas, dan diangkat menjadi anak-anak perjanjian. Itu aja sih Bu yang aku dapatkan hikmat. Baik, terima kasih Kak Neti ya. Gitu ya Ida ya penjelasannya. Boleh dilengkapi oleh Bu Dede sekalian terakhir, sharing terakhir, supaya ditutup nanti oleh Kak Neti. Silakan Bu Dede. Oke, saya sih nggak akan ngejawab banyak tentang yang pertanyaan Kak Ida. Cuma kita harus lihat apakah orang yang melakukan ritual itu tuh sudah anak Tuhan atau belum. Ya kan, kalau misalnya mayoritas mungkin di NTT itu mayoritasnya Kristen atau bukan? Ya Kristen, Bu. Kristen. Mayoritasnya Kristen. Cuma mungkin mereka mencampur adukan antara prinsip kekristenan dengan tradisi. Betul. Nah, karena mereka mencampur adukan prinsip kekristenan dengan tradisi, mereka jadi tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Betul. Karena mereka terbiasa dengan tradisi itu, jadi seolah-olah kalau tidak melakukan itu jadi salah. Karena kan kita tuh ada di posisi begini, benar jika tidak pernah dilakukan itu akan jadi salah. Salah, 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 salah. Jika itu sering kali dilakukan menjadi benar. Nah, ini mungkin konteksnya kepada pola pikir. Makanya di Ibrani berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Nah, kembali lagi, kalau memang misalnya ada orang yang di situ memang harus yang bisa mematahkan tradisi itu adalah orang yang punya power, Iya. punya kuasa. Kalau orang yang biasa-biasa, dia tidak akan pernah, kecuali kalau roh Allah atau hikmat Allah turun dan akhirnya dia bisa ngomong gitu kan. Nah, karena kalau misalnya itu dilakukan terus dan kita melihat itu melakukan itu dan kita menganggap bahwa itu biasa, nah itu kita tuh ada dalam kondisi salah, salah, salah jadi benar gitu. Segala yang salah kalau dilakukan terus-menerus jadi benar. Padahal sebenarnya kebenarannya nggak begitu gitu kan. Jadi ini mungkin nanti kalau misalnya satu saat Kak Ida bisa pergi ke sana, kemudian bisa ketemu sama tua-tua adat di sana, mungkin Kak Ida bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Cuma mungkin ya kita juga harus bijak ya. Kita nggak bisa langsung frontal. Karena kan firman itu disampaikan dengan lemah lembut. Yesus juga tidak pernah memaksakan. Tunggu sampai akhirnya pengertian itu muncul di mereka dan mereka akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Itu sih mungkin dari saya. Nah, ini juga yang saya mau bagiin dari yang Lukas 4. Kalau di Lukas 4 itu kan di sini dikatakan saya nggak ngomongin tentang pencobaan di padang gurun ya. Ketika Yesus kembali ke Galilea. Nah, ketika Yesus kembali ke Galilea itu di sini Yesus itu dianggap sebagai orang yang penting. Padahal kalau dibilang ada banyak orang yang mencibir Yesus, tapi ketika Yesus kembali ke Galilea, langsung tersiar kabar, wah, 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 kayaknya semua orang akan tahu. Yesus itu pada saat itu jadi artisnya, gitu kan. Nah, sementara itu, yang dia lakukan, dia nggak diem. Padahal sebelumnya dia udah puasa 40 hari 40 malam. Kebayang dong orang yang puasa, dia kan 100% manusia, 100% Allah kan. Itu pasti badannya lemas, tapi dia langsung bersuka cita ketika dia melakukan pekerjaan Bapaknya, pekerjaan Allahnya. Jadi dia langsung datang mengajar ke rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Waktu Yesus dicobai, orang-orang tuh nggak lihat dia. Mereka tuh nggak lihat Yesus dicobai, enggak sama sekali. Tapi kenapa ketika kehadiran Yesus itu bisa membawa satu, saya bilang aura ya, aura positif sampai semua orang akhirnya
respon positif dan mereka memuji dia karena ada sinar kemuliaan Allah di situ. Nah, mungkin kalau misalnya kita kadang-kadang kalau kita jalan kan nggak ada tuh sinar-sinar gitu glowing-glowingnya, biasa aja gitu. Tapi harusnya ketika kita jalan itu sama seperti ketika Petrus jalan, bayangannya itu bisa melakukan segala sesuatu gitu. Nah, ketika ini ada satu hal yang luar biasa, Yesus ditolak. Perhatikan ketika Yesus ditolak, dia nggak frontal bilang, "Weh, kamu tahu nggak saya tuh begini-begini." Enggak. Yesus tahu, dia langsung ngomong, seorang nabi tidak dihargai di lingkungannya. Karena orang itu atau orang-orang sekitar tahu mamahnya siapa, papahnya siapa, saudara-saudaranya siapa. Yesus menghindar. It's okay bagi dia, no problem gitu ya. Nah, ini juga yang harus ada pada kita. Tapi ketika Yesus masuk ke salah satu sinagog, Yesus di situ kebayang dong, orang yang bisa baca itu bukan orang sembarangan. Orang yang boleh baca pasti orang yang berkompeten, ya. Dan semua orang hadir di situ. Ketika semua orang hadir di situ, nggak ada satu orang pun yang mau baca. Akhirnya Yesus, karena Yesus memang mau membaca, dia diberi kesempatan membaca. Saya pernah diilustrasikan begini. Berarti posisi duduknya Yesus itu ada di kursi utama. Ketika dia buka gulungan kitab Yesaya, dia katakan, "Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang, orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku." Pada saat itu juga, Yesus ngomong, "Hari ini juga genaplah nas ini." Kebayang ya, waktu Yesus baca, semua mata tertuju ke Yesus. Yesus nutup gulungan kitab itu, Yesus ngomong, "Hari ini juga genaplah nas ini." Gak ada tuh yang protes satupun. Semua ngelihat gitu ya. Semua melihat, kemudian semua orang membenarkan. Saya hanya berpikir, betapa hebatnya kuasa Allah ketika kuasa itu bekerja di dalam diri manusia. Jadi betapa hebatnya kalau kita memiliki satu kuasa Allah yang tadi Bu Neti bilang urapan Allah. Kalau urapan itu bekerja, kalau kuasa itu bekerja, maka itu akan menarik semua orang datang kepada Tuhan, bukan datang kepada pribadi kita. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi Yesus melakukan semua itu, dia nggak pernah kepikiran untuk mengagungkan dirinya, enggak. Yang dia mau supaya semua orang kenal Bapaknya, kenal Tuhannya. Makanya dia ngomong hari ini juga genaplah nas itu. Terus dikatakan yang luar biasa lagi. Pada saat itu tuh di Israel tuh banyak janda, banyak banget. Di ayat 25-nya. Aku berkata kepadamu, pada zaman Elia terdapat perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun setengah. Bahaya kelaparan yang hebat yang menimpa seluruh negeri, banyak janda di situ. Tapi kenapa Tuhan hanya mengutus Elia pergi ke salah satu janda yang ada di Sidon gitu ya. Janda di Sarfat. Kan aneh pemikirannya. Ngapain juga ke janda di Sidon? Kenapa nggak janda di Israel? Tuhan punya satu, apa sih namanya, jembatan keledai lah kalau dibilang ya. Penghubung, karena dia mau ada sesuatu hal yang luar biasa yang ingin disampaikan dengan caranya. Nah, jadi saya kaitkan lagi ke Kak Ida. Mungkin harus ada jembatan keledainya antara Kak Ida dengan orang-orang yang ada di NTT sana. Supaya akhirnya nanti ini bisa disampaikan dengan bahasa yang halus, tapi tidak frontal, sampai akhirnya mereka memahami bahwa itu tuh nggak penting loh. Mungkin mereka mengatakan, ya kalau nanti tidak dicurahkan darah, adakan bala. Itu kan kembali, itu okultisme. Ya, jadi mungkin hal-hal seperti ini kita bisa mulai gaungkan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi memang harus ada jembatan keledainya. Dengan kata lain, harus ada yang menghubungkan suara kebenaran ini kepada mereka. Jadi intinya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya dicobai melebihi kapasitasnya. Tapi kita juga tahu bagian mana yang harus kita lakukan, bagian mana yang tidak harus kita lakukan. Ya, kalau mama misalnya, saya berdoa, bagus, berdoa oke. Tapi harus juga ada tindakan. Karena iman, jika tidak disertai dengan tindakan yang nyata, pada hakikatnya adalah mati. Cuma mungkin
ya kita harus tahu tindakan seperti apa nih yang tepat. Ini saya mau share sedikit ya. Papa saya tuh dulu pernah ke Gunung Kawi. Gimana caranya supaya papa saya sadar bahwa itu tuh salah? Dan akhirnya saya ngomong ke mama, "Mah, karena papa saya itu komunikasinya agak kurang bagus gitu. Maksudnya dia itu tidak bisa bahasa daerah, dia itu Mandarinnya jago. Cuma kalau anak-anaknya mau ngomong tuh agak balelo. Jadi dia bahasanya tuh agak balelo. Kalau sama mama tuh oke gitu kan. Terus akhirnya mama bilang, "Sok tuh kamu ngomong." Nah, saya pakai jembatan keledainya mama gitu kan. Akhirnya saya bisa ngomong ke papa, "Pak, ini tuh nggak benar. Ini tuh salah. Ini memang mungkin menurut papa ini tuh akan mendatangkan begini. Oke, mungkin sementara bisa, iya. Tapi ini nggak benar. Boleh nggak?" Saya bilang gini, "Boleh nggak? Kalau saya ambil ini, saya bakar ini, papa lihat. Apakah Tuhan tidak akan memberkati kami, kita semua?" Hmm. Ya, itu kan saya sebagai anak ngomong ke orang tua. Hmm. Tapi setelah saya gunakan jembatan keledai, akhirnya papa saya bilang, "Ya sok atuh, silakan." Hmm. Akhirnya ya udah, saya ambil itu barang-barang itu, saya bakar. Hmm. Kemudian saya doakan papa, saya doakan mama, tutup bungkus mereka dalam nama Yesus, Hmm. supaya itu tidak terjadi sesuatu atas diri mereka dan atas kami semua anak-anaknya. Hmm. Dan puji Tuhan tidak terjadi sesuatu. Amin. Ya, jadi intinya mungkin kita harus lihat Tuhan punya cara. Tuhan punya cara. Di sini eh, bagi Tuhan itu tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong ya. Kemudian eh, kita lihat juga di sini ketika ada orang, ya kan, ada orang yang kita lihat ya, Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka di situ di ayat 32 mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Padahal kita lihat hanya satu. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Apa yang Yesus katakan? Yesus hanya menyampaikan tentang Bapa. Tidak ada lain, Yesus hanya menyampaikan tentang Bapa. Jadi kembali kalau saya sih berpikir begini. Ada masa di mana Tuhan ingin memakai kita. Ada masa di mana Tuhan telah mencurahkan segala pengurapannya untuk kita supaya akhirnya kita bersuara dan jangan sampai suara yang kita suarakan itu akhirnya bukan membawa satu dampak kemuliaan Tuhan tapi mengagungkan diri sendiri. No, itu tidak boleh terjadi. Karena ketika kita memang membawa urapan dan kuasa itu dari Tuhan untuk Tuhan, maka Tuhan di situ yang akan menyatakan segala sesuatunya bagi kita. Bukan tidak mungkin Kak Ida sekarang Tuhan persiapkan untuk akhirnya Kak Ida bicara di sana. Ya, Amin. jadi Tuhan akan terus memperlengkapi Kak Ida untuk Kak Ida akhirnya bisa bersuara di sana. Caranya bagaimana? Ya minta hikmat Tuhan. Karena Tuhan punya cara Ya. untuk bisa ada jembatan keledai sehingga semuanya itu terjadi dan semuanya tetap bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah bersuara, semua orang akan takjub mendengar suaranya itu. Dan siapa yang bersuara, Tuhan akan pakai mulut siapapun yang sudah yang sudah diurapi Tuhan, diberi kuasa supaya bisa menyampaikan kebenaran. Amin. Mungkin itu aja sih dari saya, Bu Joli. Terlalu panjang, sorry banget. Baik, terima kasih Bu Dede. Seperti biasa ya, memberi Luar biasa. wawasan baru lagi pada kita. Baik, kita pamungkasi ya Ibu-Ibu ya. Hari ini pembacaan firman kita bisa ditutup doa oleh Ibu Neti. Silakan Kak Neti. Oke, Ibu-Ibu kita berdoa ya. Ya nama roto kosikira halaba kurra pataka ya raba. Inama rata kasih kira halabarita kasih kinatu. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih Roh Kudus. Kami bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Karena Engkau mau melakukan Bapa dalam surga kehendak-Mu atas kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, pelayanan kami, anak-anak kami. Biarlah kehendak-Mu itu terjadi pada waktu kami membaca firman Tuhan. Pewahyuan Engkau singkapkan lagi Bapa. Dapat dalam surga, inama rutu kosikenama, tambah-tambahkan hikmat pewahyuan untuk kami semua ibu-ibu yang di sini. Inama rata kasih.
Setiap benih firman Tuhan yang kami dapatkan Bapa, dan kau dengar iblis, tidak ada yang semua terlewati. Semua genap tuntas karena engkau pokok anggurnya Tuhan, dan kami adalah ranting-rantingnya. Setiap buah yang manis yang kami hasilkan hingga orang menikmatinya. Tuhan, terang-Mu terbit atas kami, sesuai dengan kami aminkan firman-Mu. Roh Tuhan ada pada kami. Oleh sebab itu engkau yang mengurapi kami untuk menyampaikan kabar baik bagi kepada siapa yang engkau siapkan, Tuhan Yesus. Inama rata kasih kirata. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Tanda-tanda ajaib akan menyertai kami. 2026 kami adalah anak yang berkemenangan sebab Tuhan di pihak kami. Apa saja pun yang kami perbuat, kami pasti berhasil karena Tuhan yang kami andalkan. Dan Tuhan memagari kami dengan anugerah-Nya seperti perisai. Berkat harta orang-orang fasik, inam mata kasih Tuhan akan pindahkan Bapa dalam surga. Kami minta para malaikat-Mu aktifkan Tuhan untuk memindahkan harta orang fasik masuk ke dalam rekening nama Yesus sampai ke anak-anak kami. Sebab Tuhan Engkau Allah penerobos, dan Kau dengar iblis. Malam hari ini kami diklirkan, kami adalah anak perjanjian, anak Bapa Abraham yang memiliki, yang menerima berkat yang sangat kelimpahan. Berkat yang sama itu juga ada pada kami di putaran terakhir ini. Kami adalah bendahara Tuhan untuk mengelola keuangan, untuk melakukan amanat-Mu yang agung. Sebentar kami berpisah, Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita melimpah atas keluarga kami dan anak-anak kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Amin. Amin.